Kamu ngapain? Nikahin aja tuh, Pak. Baris. Iya, Pak. Baris. Jor, tangkap tangan sekarang. Ya. Kerang di Jakarta itu mengandung merkurius loh. Merkuri. itu maksudnya merkuri. Bim, kamu jangan bilang siapa-siapa ya, Bim. Tapi Bima salah besar. Besar apa sih salahnya? Jadi orang tua itu bukan cuma hamil 9 bulan 10 hari. Itu pekerjaan seumur hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil analisis komunikasi interpersonal kami pada film Dua Garis Biru. Namun sebelum itu, perkenalkan, nama saya Igusti Ngurarusuma Iwa Putra dan juga rekan-rekan saya. Yang pertama ada Nakita Kristania, kemudian Tri Rizka Utami, Fadia Anissa, dan juga Indana Zulfa. Masuk pada bahasan pertama pada presentasi kita kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sinopsis dan juga pemeran atau tokoh daripada film Dua Garis Biru ini. Film Dua Garis Biru ini memiliki dua tokoh utama yang ada di dalamnya. Yang pertama ada Angga Aldi Yunanda sebagai Bima dan juga Adisti Zara sebagai Dara. Sinopsis film pada Dua Garis Biru ini umumnya menceritakan tentang bagaimana kisah asmara yang terjalin antara Bima dan juga Dara pada saat mereka duduk di bangku SMA. Namun, dalam perjalanannya mereka melakukan hubungan asmara tersebut, Bima dan juga Dara melakukan hubungan yang terlewat batas, yang menyebabkan Dara tersebut terjadi sebuah kehamilan. Karena Bima dan juga Dara melakukan hubungan yang kelewat batas, yaitu sempat melakukan hubungan intim, sehingga Dara didiagnosa positif hamil. Kemudian, beberapa hari setelah mereka melakukan hubungan intim tersebut, Dara menunjukkan tanda-tanda kehamilan yang membuat Dara sebagai perempuan merasa kebingungan serta meminta pertanggungjawaban kepada Bima. Namun Bima dalam cerita pada film ini sempat merasa tidak memiliki rasa tanggung jawab dan juga sempat berlari, sehingga Bima lari dari tanggung jawabnya dan membuat konflik pada film kali ini. Dan juga Dara di posisi perempuan sempat melakukan tindakan atau percobaan aborsi, yang mana tentunya ini adalah suatu hal atau tindakan yang salah, sehingga pada film kali ini sangatlah menarik, yang mana melibatkan atau membuat suatu konflik yang berasal dari kisah nyata, yang mana nilai-nilai atau norma-norma di sini adalah bagaimana seharusnya kita sebagai anak muda tidak boleh melakukan suatu hubungan yang kelewat batas, yang mana kita juga harus ingat bahwa norma-norma yang berlaku, sehingga nilai-nilai pada film ini sebenarnya sangatlah menarik dan juga sangatlah elok untuk kita bahas lebih lanjut. Untuk pembahasan lebih lanjut akan dilanjutkan oleh rekan saya. Tipe hubungan interpersonal, di sini Dara merupakan anak pertama dari keluarga yang memiliki hubungan interpersonal yang baik. Dara merasa sangat disayangi dan dicintai oleh lingkungan keluarganya. Namun setelah kehamilan Dara diketahui, semuanya menjadi berubah drastis. Bahkan Dara sempat diusir dari rumah dan terpaksa tinggal di rumah Bima. Sedangkan Bima di sini merupakan anak kedua dari keluarga sederhana yang memiliki hubungan interpersonal yang baik. Tetapi setelah kejadian Bima dan Dara ketahuan, hubungan interpersonalnya berubah menjadi tidak baik dan saling menyalahkan satu sama lain. Tahap pembangunan hubungan. Dalam film ini, Dara digambarkan sebagai siswi yang memiliki nilai akademis yang sangat baik di sekolah dan berasal dari keluarga terpelajar. Sebaliknya, Bima bukanlah murid spesial seperti Dara. Perbedaan tersebut tidak menghalangi mereka untuk menjalin sebuah hubungan sampai akhirnya mereka terlewat batas yang membuat Dara mengandung anak Bima. Keluarga yang amat mencintai mereka lalu tahu dan memaksa masuk dalam pilihan mereka. Dua Garis Biru bukanlah film yang menceritakan indahnya kisah cinta remaja, namun juga memberikan gambaran mengenai batasan tentang sebuah hubungan yang bukan hanya harus diketahui anak, tapi juga membutuhkan peran orang tua untuk membimbing anak-anaknya. Jelaskan tentang
konflik dan permasalahan yang dihadapi oleh tokoh utama dan gaya konflik yang dilakukan oleh tokoh utama. Nah, dalam film ini, film Dua Garis Biru, banyak sekali terjadi konflik atau bahkan lebih dari satu konflik. Nah, menyebabkan kehidupan di kalangan remaja diambang kemirisan, mulai dari hal tersebarnya yang dapat merenggut kehormatan remaja tersebut, misalnya hamil di luar nikah. Nah, konflik berat yang dialami oleh remaja salah satunya adalah pergaulan bebas. Pergaulan bebas remaja di Indonesia seolah tidak bisa dihindari lagi. Nah, sebab banyak tayangan-tayangan yang tak pantas disaksikan oleh remaja di bawah umur, maka mereka yang tak bisa mengendalikan diri akan lebih mudah meniru dan memperagakan apa yang dilihatnya. Nah, yang pertama ini terdapat nilai akademik yang buruk. Nah, ketika Bapak Guru bertanya kepada anak-anak murid bahwasanya siapa yang mendapatkan nilai 40, di situ Bima berdiri dan dia menjawab bahwasanya dia mendapatkan nilai 40. Nah, pada saat itu Bapak Guru menilai bahwasanya Bima ini menyebabkan tidak mempunyai masa depan oleh Bapak Guru tersebut dan tidak mempunyai prestasi akademik yang memiliki prestasi akademik yang buruk. Kemudian yang kedua itu hubungan tanpa pengawasan orang tua. Di sini Bima dan Dara sangat dekat hubungannya dan juga Bima sedang menindihi tubuh Dara dan tidak adanya pengawasan tersebut, maka Dara dan Bima bisa bersenda gurau secara leluasa. Gerakan yang dilakukan oleh Bima dan Dara tersebut menandakan bahwa hubungan mereka bebas dan tanpa jarak. Nah, berawal dari bermain, bersenda gurau secara berlebihan hingga saling pandang dan tumbuhlah nafsu. Nah, satu sama lain. Bima yang tak bisa dikendalikan membuat mereka melakukan hubungan seksual. Nah, Bima dan Dara ini sudah usai melakukan hal tersebut dan Dara memberitahu kepada Bima bahwasanya jangan minta tolong jangan beritahu kepada siapapun, termasuk orang tua mereka gitu kan. Nah, dengan tatapan mereka, wajah mereka, kelihatannya mereka tanpa khawatir dalam hal yang dilakukan oleh mereka tersebut gitu. Kemudian yang ketiga itu adalah ketidakjujuran Dara pada ibunya tentang hubungan asmaranya dengan Bima. Di waktu ibunya bertanya kepada Dara gimana hubungannya dengan Bima, dan Dara pun tidak jujur pada ibunya dan dia menjawab bahwasanya dia tidak memiliki hubungan apapun dengan Bima. Nah, dengan ekspresi wajah keduanya, ibu Dara yang tampak ingin tahu, sedangkan Dara terlihat menyembunyikan sesuatu. Nah, kemudian Dara waktu melihat tespek, dia terkejut melihat tanda 2 garis pada tespek tersebut. Kehamilan Dara bisa terjadi karena hubungan seksual yang dia lakukan dengan Bima. Kemudian Dara berbohong pada ibunya agar kehamilannya tidak diketahui. Nah, di sini Dara berbohong pada ibunya untuk tidak masuk sekolah karena tampaknya perut semakin membesar di waktu dia menggunakan rok sekolahnya tersebut. Maka dari itu Dara berbohong pada ibunya agar tidak masuk sekolah seperti itu. Untuk keesokan harinya, orang tua Dara dan Bima dipanggil oleh kepala sekolah. Dan keesokannya itu Dara masuk sekolah dan bapak sekolah pun memberitahu kepada orang tua mereka bahwasanya Dara akan dikeluarkan dari sekolah. Nah, ibu Dara pun terkejut dan
menanyakan hal tersebut kepada Bapak Kepala Sekolah. Kenapa anak saya dikeluarkan? Tanya Ibu Dara. Nah, Dara pun dipanggil untuk datang ke ruangan tersebut. Dan dia ditanya, kenapa kamu ingin dikeluarkan di sekolah? Bapak sekolah memberitahu kepada kedua orang tuanya bahwasanya Dara hamil di luar nikah, karena kalau kasus itu dibiarkan maka akan mencoret nama baik sekolah. Ibu Dara sangat marah dan kecewa kepada Dara. Dara diusir dari rumah dan Ibu Dara pun meminta pertanggungjawaban kepada Bima untuk pertanggungjawaban pada anaknya. Kemudian yang terakhir itu adalah pernikahan dini. Pada pernikahan dini ini berlangsung di masjid kan, karena untuk tanda bahwasanya sebagai acara pernikahan yang sedang berlangsung. Nah, dengan dilakukannya pernikahan ingin menutupi aib keluarga meskipun umur Bima dan Dara belum cukup umur. Dengan berlangsungnya pernikahan mereka, Dara dan Bima hampir tiap hari bertengkar. Nah, dengan Bima yang iri kepada Dara yang selalu di rumah, sedangkan dia yang selalu keluar untuk bekerja. Nah, mereka berdua pun belum siap menghadapi risiko kehidupan rumah tangga. Ya, nah selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor budaya atau nilai yang terkandung dalam film Dua Garis Biru. Nah, jadi dalam film Dua Garis Biru ini ada banyak banget nilai dan budaya yang dianut di Indonesia yang berpengaruh dalam alur ceritanya. Yang pertama itu ada seks. Jadi seks bebas sendiri itu tuh kan masih menjadi yang tabu banget ya buat dibicarain di Indonesia. Bahkan kayak waktu awal kemunculan film Dua Garis Biru ini itu tuh kayak banyak banget menerima kontra, kayak hampir gagal rilis juga cuman karena dianggap gak mendidik dan bakal ngajarin hal-hal yang negatif. Nah, sebenarnya itu cuman karena masyarakat Indonesia tuh takut kalau misalnya film ini tuh malah jadi mewajarkan seks bebas dan malah membawa nilai-nilai atau budaya baru di Indonesia, karena ya seks bebas tuh emang bukan budaya Indonesia itu. Nah, terus di film ini tuh kan ada digambarkan kayak Bima dan Dara tuh bener-bener gak siap dan takut banget untuk menerima sanksi sosial, bahkan hampir melakukan aborsi cuman karena mereka tuh merasa malu. Ya hal ini tuh terjadi ya karena ya ini tuh masih menjadi yang tabu banget buat di Indonesia. Jadi masyarakat itu tuh pasti gak akan mungkin mewajarkan hal ini, dan ya pokoknya beda banget lah sama negara di Amerika, kayak dimana seks di usia remaja itu tuh kan yang merupakan hal yang wajar gitu, dan bahkan remaja itu sendiri pun udah banyak diberikan sex education sejak dini di sekolah. Beda banget, jadi budaya Indonesia dan budaya Amerika tuh beda banget dalam menghadapi seks bebas gitu. Yang kedua itu tuh agama tuh berperan penting dalam penentuan cara pandang dan juga nilai yang dianut di masyarakat. Nah, jadi pengaruh nilai agama itu kan berpengaruh banget lah. Ya seperti yang kita tahu, Indonesia itu emang negara ketuhanan. Ada juga di Pancasila, sila pertamanya aja udah berbunyi kayak ketuhanan yang Maha Esa. Ya, Indonesia itu memang benar-benar negara ketuhanan, dan agama itu berperan penting banget dalam penentuan cara pandang. Jadi masyarakat Indonesia tuh nggak cuma menggunakan logika, tapi mereka juga melibatkan agama buat menjadi tolak ukur dan sudut pandang cara pandang mereka dalam memandang suatu permasalahan. Nah, dalam film Dua Garis Biru ini pun digambarkan ada dua sisi keluarga yang berbeda, yaitu keluarga Bima sama keluarga Dara, di mana keluarga Bima itu lebih mengasaskan sudut pandangnya berdasarkan agama, sementara keluarga Dara tuh lebih berpikir secara rasional dan juga realistis. Nah, dari perbedaan kedua nilai ini aja di antara dua keluarga ini, mereka tuh udah berbeda dalam caranya untuk menghadapi sebuah konflik. Dimana kayak keluarga Bima tuh kayak dalam menghadapi apa-apa tuh kayak berdoa, meminta kekuatan menghadapi setiap permasalahan. Sementara kayak keluarga Dara ya lebih menggunakan logika, lebih berpikir secara visioner dan bertindak rasional. Nah, dari kedua sisi yang berbeda ini ada satu konflik di mana waktu itu tuh keluarga Bima merasa bahwa anak itu tuh merupakan anugerah dari Tuhan, maka harus dibesarkan dan disayangin sendiri gitu. Sementara Dara tuh ya berpikirnya lebih realistis, lebih visioner, bahwa ya mereka tuh masih remaja, mereka terlalu dini untuk membesarkan anak sendiri, maka mereka tuh rencananya pengen ngasih ke teman mamanya. Tapi ya inilah, dengan dua cara pandang yang berbeda, dengan dua nilai yang berbeda, ini menjadikan konflik gitu.
lagi, dimana Zara tuh merasa Bima tuh nggak mau untuk belajar, nggak mau untuk bekerja lebih giat lagi untuk mencari nafkah. Nah, hal ini tuh terjadi karena adanya pandangan atau nilai atau budaya di Indonesia di mana laki-laki itu dituntut harus bisa bekerja mencari nafkah dan perempuan itu tuh harus bisa menjadi ibu rumah tangga. Nah, itu sebenarnya cuma adanya budaya atau nilai yang terjalin di Indonesia. Sebenarnya laki-laki tuh bisa menjadi kepala rumah tangga juga, menjadi ibu rumah tangga, sementara seorang istri itu tuh juga bisa untuk menjadi kepala keluarga, bisa juga untuk mencari nafkah. Nah, tapi ya dengan adanya nilai atau budaya yang terjalin di Indonesia ini, jadi mereka tuh saling berekspektasi satu sama lain, kayak mereka tuh jadi punya sudut pandang dan punya ekspektasi kayak seharusnya Bima itu tuh bisa kayak gini, seharusnya seorang laki-laki bisa kayak gini, seharusnya seorang perempuan tuh bisa kayak gini. Jadinya menjadi menuai sebuah konflik yang terjadi di antara mereka, dan itu terjadi karena ya memang budaya di Indonesia memang seperti itu adanya gitu. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya pembahasan yang terakhir yaitu bagaimana cara tokoh utama dalam menyelesaikan konflik. Gaya penyelesaian konflik yang paling sering digunakan dalam film Dua Garis Biru ini adalah kolaborasi dan mediasi, di mana setiap pihak berusaha untuk mencari win-win solution dan setiap pihak harus menurunkan egonya masing-masing untuk mencari titik tengah dari permasalahan tersebut, tanpa harus ada pihak yang menerima keputusan tersebut secara terpaksa. Dalam film Dua Garis Biru ini, setiap penyelesaian konflik pasti melalui proses mediasi, di mana ketika menggabungkan dua keluarga menjadi satu itu merupakan hal yang membutuhkan banyak sekali effort dan tidak bisa merasa menang sendiri, sehingga kolaborasi adalah cara terbaik dalam penyelesaian konflik. Setiap keputusan harus diambil secara bersama dan tidak bisa diambil secara sepihak, karena anak yang akan dilahirkan oleh Dara nanti bukan merupakan anak Dara seorang, melainkan juga anak Bima. Dalam film Dua Garis Biru ini, beberapa kali keluarga Dara itu mengambil keputusan hanya sepihak atau hanya menang sendiri, sehingga dari hal itulah menimbulkan lebih banyak lagi konflik. Banyak sekali keputusan yang harus diambil oleh kedua pihak keluarga di dalam film Dua Garis Biru ini, yaitu diantaranya apakah Adam, anak dari Bima dan Dara ini akan diaborsi, apakah Adam ketika dilahirkan nanti langsung diserahkan kepada teman ibunya Dara atau dibesarkan oleh pihak Bima, keputusan tentang lamaran dan menikah, dan masih banyak lagi konflik yang harus ditemukan keputusannya oleh kedua pihak dalam film Dua Garis Biru ini. Oleh karena itu, konflik-konflik tersebut harus diselesaikan melalui proses kolaborasi dan mediasi, di mana setiap pihak harus merasa sama-sama diuntungkan dan mampu menerima segala keputusan tersebut dengan keterbukaan dan tanpa rasa terpaksa sedikit pun. So, itu dia tadi penjelasan dari kelompok kami mengenai film Dua Garis Biru. Semoga dari penjelasan kami ini dapat bermanfaat bagi banyak orang dan mendapatkan nilai moral, yaitu segala sesuatu dalam kehidupan ini pasti ada batasannya. Kita sebagai manusia harus ingat akan batasan tersebut dan tetap saling menghargai satu sama lain. Terima kasih atas perhatiannya. Stay safe and have a nice day. Bye-bye.